teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa bernafas seolah-olah terjadi secara otomatis kan? Padahal di balik setiap tarikan nafas, ada sebuah sistem yang luar biasa bekerja tanpa henti, yaitu sistem pernapasan. Dalam video ini kita akan mengungkapkan rahasia di balik proses vital ini. Kita akan memahami bagaimana mereka bekerja sama, mulai dari udara masuk hingga akhirnya udara diedarkan ke seluruh tubuh. Sebelum kita membahas tentang sistem pernapasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan manusia adalah salah satu organ vital yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh. Mari kita mulai dari saluran pernapasan atas. Saluran ini berfungsi seperti filter dan pemanas alami. Saat udara yang kita hirup belum bisa masuk ke paru-paru, jadi mereka disiapkan di sini. Yang pertama ada hidung. Saat udara masuk melalui hidung, udara akan melewati lorong yang dilapisi bulu hidung dan lendir. Mereka berfungsi untuk menyaring debu, kuman, dan partikel asin lainnya. Selanjutnya ada faring. Dalam sistem pernapasan, faring berfungsi sebagai jalur udara, hidung dan mulut menuju laring dan paru-paru, serta mencegah makanan dan cairan masuk ke saluran pernapasan. Selain itu, faring juga berfungsi dalam berbicara, karena otot-ototnya dapat bergetar untuk membentuk bunyi ujaran. Selanjutnya ada laring, yang sering kita sebut kotak suara. Tapi bukan itu saja fungsinya. Laring juga memiliki penjaga setia yang bernama epiglotis, sebuah katup yang akan menutup saat kita menelan makanan dan memastikan makanan tidak salah jalan ke paru-paru. Tadi kita sudah membahas tentang saluran pernapasan atas. Selanjutnya kita akan membahas saluran pernapasan bawah. Saat udara disiapkan, udara akan melanjutkan perjalanannya ke saluran pernapasan bawah. Disinilah area di mana pertukaran gas yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, trakea. Udara akan melewati tabung koko yang disebut trakea. Uniknya, trakea ini diperkuat oleh jaringan tulang rawan yang membuatnya selalu terbuka. Bronchiolus. Bronchiolus adalah saluran udara kecil di dalam paru-paru yang merupakan percabangan dari bronkus. Saluran ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus, kantung-kantung udara di mana terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini bronchiolus memiliki otot polos yang dapat berkontraksi dan berelaksasi untuk mengatur aliran udara serta mengandung sel-sel epitel yang bersedia membersihkan saluran udara. Fungsi paru-paru dan alveolus adalah tempat pertukaran gas dalam tubuh, di mana paru-paru bertugas untuk mengambil oksigen dari udara dan menyebarkannya ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya alveolus. Alveolus bertindak sebagai kantung-kantung di paru-paru, di mana oksigen berpindah dari udara ke darah dan karbon dioksida dari darah ke udara untuk dihembuskan keluar. Fisiologi. Mari kita pahami bagaimana udara masuk dan keluar dari paru-paru. Proses ini melibatkan dua mekanisme, inspirasi menghirup dan ekspirasi menghembuskan. Inspirasi menghirup. Saat kita menarik nafas, ada dua otot utama yang bekerja, yaitu diafragma di bawah paru-paru dan otot di antara tulang rusuk kita. Mereka berkontraksi dan terangkat. Diafragma berdatar, tulang rusuk terangkat, membuat rongga dada membesar. Tekanan dalam paru-paru pun turun dan udara dari luar akan terhisap masuk secara otomatis. Ekspirasi. Sebaliknya saat kita menghembuskan nafas, otot-otot tersebut akan berelaksasi. Rongga dada kembali ke ukuran semula, tekanan di dalam paru-paru naik. Dorongan ini memaksa udara yang kaya akan karbon dioksida keluar dari paru-paru kita. Ini adalah momen yang sangat penting. Pertukaran gas. Oksigen yang baru masuk ke alveolus akan berdifusi ke dalam kapiler darah, di mana sel darah merah bertugas mengikat oksigen untuk dibawa ke setiap sel seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida dari tubuh akan berdifusi kembali ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Sungguh, sebuah siklus yang luar biasa, bukan? Jadi, setiap tarikan nafas, ingatlah betapa kompleksnya sistem ini bekerja
demi menjaga kita tetap hidup. Mulai dari hidung hingga ke kepala. Setiap bagian ini memiliki peran penting sendiri. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan sistem pernapasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.